Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Oke, untuk kali ini kita akan bahas satu materi lanjutan dari Sigma, materi di kelas 11 matematika wajib. Iya, ini adalah simbol dari Sigma. Oh, saya mau pakai warna pink aja. Ya, ini adalah simbol dari Sigma. Lah, kita hari ini akan belajar tentang sifat-sifat notasi Sigma. Ada apa aja sifatnya dan bagaimana aplikasinya di soal. Langsung aja yuk kita pelajari. Yuk. Oke, sifat yang pertama dari notasi Sigma berbunyi bahwa Sigma dari batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas itu N dari suatu A di mana A itu adalah konstanta, maka hasil dari sigma tadi adalah NA. Oke ya. Oke, I itu adalah batas bawah dan N adalah batas atas gitu ya. Untuk aplikasinya di soal bagaimana, langsung aja kita lihat contohnya ya. Misal nih ada sigma dengan batas bawah itu I nya mulai dari 1, batas atasnya katakanlah N nya itu adalah 6, dari A nya itu misal 8 gitu ya. Berarti kita tahu dari sini bahwa A nya itu 8 gitu ya. Saya gantikan aja biar mudah. A nya adalah 8, lalu N nya adalah 6, maka dari sini kita tahu bahwa nilai sigma ini langsung saja kita kalikan N dengan A. NA maknanya adalah N kali A. N nya adalah 6, A nya adalah 8, seperti itu. Berarti hasilnya 6 kali 8 adalah 48. Iya, jadi hasil dari sigma ini adalah 48. Sangat mudah kan ya. Oke, langsung saja kita ke sifat yang kedua. Seperti apa? Nih, sifat yang kedua berbunyi sigma dengan batas bawah 1 I sama dengan 1 sampai N dari K kali UI sama dengan K kali sigma batas bawahnya 1 dan batas atasnya adalah N baru dengan fungsinya UI. Kalau kita amati dari sisi kiri ke sisi kanan itu K-nya berubah ya. Awalnya yang posisinya di dalam gitu ya, dia jadi di luar gitu, jadi pengali ya. Oke, langsung aja kita lihat contohnya seperti apa. Nih, misal sekarang ada sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai batas atasnya itu bisa 5 gitu ya. Oke, K-nya misal 2I gitu. Kok jelek banget, bentar. 2I gitu ya, sama dengan, maka kita tahu bahwa UI nya itu adalah UI di sini contohnya itu I, K-nya adalah 2, N-nya adalah 5. Maka dari sini kita dapat mengubahnya menjadi 2-nya itu kan dia jadi K, K-nya taruh di depan 2 ini ya, kali sigma tadi I sama dengan 1 sampai 5 dari I gitu ya, dari I. Karena 2 nya sudah pindah nih, maka sama dengan di sini ya. Oke, 2 baru yang ini kita jabarkan sigmanya ini. Berarti kan ini fungsinya, ini batas bawah, ini batas atas, kita jalankan karena I nya mulai dari 1 ya, ini fungsinya I ya, tinggal ganti 1 gitu ya. Kalau fungsinya I kuadrat ya berarti 1 kuadrat. Kalau fungsinya itu I pangkat 3 ya 1 pangkat 3 gitu. Mulai dari batas bawahnya dilihat ya, 1 seperti itu. Jadi angka yang di sini nih, angka yang di sini ngikutin ritme yang diberikan di I ini.
Kalau I-nya bentuknya I kuadrat ya berarti di sini 1 kuadrat gitu ya, dan seterusnya ya. Karena ini hanya I ya berarti langsung aja tulis angkanya gitu. Paham kan ya? Oke, berarti langsung setelah 1 jalan 2 sampai I ya 5 gini ya. Oke, sampai 5. Hasilnya adalah 1 ditambah, ini kan ada perkalian ya, yang dalam kurung kita selesaikan dulu ya. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 10 tambah 5 15, 15 kali 2 adalah 30. Itu adalah nilai sigma dari ini. Seperti itu, mudah kan ya? Oke, kita ke sifat yang berikutnya, sifat yang ketiga nih. Oke, ada sekarang sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai N dari fungsinya UI plus minus VI. Ada 2 fungsi ya. Oke, pengoperasiannya bisa positif negatif gitu ya, bisa positif atau bisa negatif, bisa ditambah atau dikurangi. Maka kita pecah-pecah nih. Bisa dilihat yang di ruas kanan nih, UI disendirikan, VI disendirikan gitu. Langsung aja kita aplikasi soalnya biar nggak ribet-ribet dan bingung ya. Oke, ini ada contoh ketika ada sigma ya. Nih, sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 4 dari fungsi 2I plus 7I. Nah, kita tahu operasinya adalah penjumlahan plus ya. UI-nya adalah 2I, VI-nya adalah 7I. Maka kita pecah nih semuanya. Jadi seperti yang di ruas, nih saya mau pakai warna biru. Jadi yang di ruas kanan ini ya, tetap batas bawahnya adalah semuanya 1, batas atasnya adalah 4 semuanya ya. Fungsinya dipecah 2I sama 7I gitu ya. Kemudian penyelesaian dari ini adalah tinggal kita jabarkan nih masing-masing ya. Kalau yang pertama ini 2I, I-nya dari 1 sampai 4 berarti 2 kali 1 gitu, 2 kali 2. 1 2 3 4 ini jalannya batas gitu ya. Ini kan I-nya mulai dari 1, makanya di sini ada angka 1 sampai 4. Setelah angka 1 adalah angka 2 dijumlahkan karena ini adalah sigma. Maknanya sigma adalah penjumlahan gitu. Kenapa semuanya awalnya 2? Karena di sini fungsinya 2I gitu ya. 2I makanya semuanya adalah 2 awalnya gitu ya. Oke, sekarang karena di sini itu dijumlah berarti di sini juga dijumlah gitu ya, di sini nih. Gitu ya. Kalau di sini dikurang ya berarti dikurang. Makanya di rumusannya itu bisa positif negatif ya, positif negatif gitu. Sekarang 7 kali 1 karena di sini adalah 7I, makanya 7 semuanya gitu. Kalau 6 ya 6 gitu ya, ngikutin ritme yang diberikan di soal gitu. I-nya jalannya dari 1 sampai 4 kayak tadi. Ini I-nya 1, setelah 1 2, setelah 2 3, setelah 3 4 dari batas bawah sampai batas atas. Seperti itu, simpel kan ya. Oke. Setelah itu kita operasikan seperti biasa. Kita kalikan dulu semuanya baru kita jumlahkan. Berapa tuh hasilnya? Hasilnya adalah 90-an. Oke, langsung saja kita ke sifat yang keempat. Banyak ya sifatnya, tidak apa-apa, kita pelajari satu-satu dengan relax dan enjoy. Let's go ke sifat yang keempat. Ini adalah bunyi dari sifat yang keempat. Sifat yang keempat itu dia bagian yang kiri itu bentuknya adalah kuadrat gitu ya. Maka hasilnya adalah ini sigmanya semuanya tetap sama, batas bawah 1, batas atas adalah N gitu ya. Cuman yang UI plus VI nya dikuadratkan itu dijabarkan jadi seperti ini. UI kuadrat ditambah 2 kali UI kali VI ditambah VI kuadrat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kalian tahu bentuk umumnya yang ini, mungkin kalian masih ingat ya, tidak asing ini. A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Di sini bisa dikurangi A min B kuadrat, berarti di sini min 2AB gitu ya. Sekarang AB nya itu bentuknya VI sama hijau aja, VI UI sama VI
gitu bentuknya. Nanti UI sama VI itu merupakan suatu fungsi gitu ya, fungsi yang mengandung I karena batas bawahnya ini simbolnya adalah I gitu. Ya, kalau kalian menemukan materi lain ketika batas bawahnya itu tidak bertuliskan I, tidak masalah, bisa K, bisa N, bisa sesuatu yang lain. Dia hanya simbol untuk suatu batas dari sigma seperti itu. Aduh, kenapa panjang sekali ya? Langsung aja kita ke contoh soal aja yuk biar lebih paham. Iya, langsung aja yuk. Nih contoh soalnya. Tuh, sudah bisa kalian lihat bahwa contoh soalnya adalah sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai 4 ya, yang ini dari fungsi I min 3 kuadrat. Lah, fungsi I min 3 kuadrat ini merupakan wujud dari UI plus minus VI, di mana UI-nya adalah I. Ya, benar. VI-nya adalah min 3, tanda mengikuti ya. Dikuadratkan gitu ya. Maka kita jabarkan dengan ini nih, kita ngikutin ritme yang diberikan di sifat itu aja. Yang pertama, kalau kalian amati semua batasnya di sini sama ya, dari I sampai N. Otomatis yang di sini batasnya juga sama dari 1 sampai 4 seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian kalau kalian amati, yang pertama itu kan UI-nya dikuadratkan. Nah, maka di sini UI-nya dikuadratkan. UI-nya bentuknya adalah I gitu ya. Maka I-nya dikuadratkan. Kemudian 2 turun 2 gitu ya. Kemudian tanda di sini plus minus, di sini plus. Awalnya kita menggunakan plus minus ketika VI-nya itu bentuknya min seperti ini, nanti jadinya bisa negatif gitu ya. Oke, UI kali VI. UI adalah I ya, dikali VI-nya adalah min 3, berarti 1 I dikali min 3. Maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah VI-nya dikuadratkan. Lah, VI-nya itu berupa min 3. Jadi otomatis min 3 kita kuadratkan. Iya, negatif 3 kita kuadratkan. Seperti itu. Oke, setelah kita jabarkan sesuai sifat, maka kita sederhanakan nih operasinya. Nah, kalau yang awal ini kan sudah benar, sudah paling sederhana ya, jadi I kuadrat. Sekarang I kali min 3, jadinya kan min 3I gitu ya. Min 3 dikuadratkan, itu hasilnya adalah 9 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita jabarkan dengan penjumlahan sigma seperti biasanya gitu ya, bahwa dapat jadi seperti ini nih. Nah, kalau kalian amati ini, yang baris yang pertama ini, itu adalah wujud dari sigma dari ini. Nah, sigma dari batas bawah I sama dengan 1 sampai 4 dari fungsinya I kuadrat. Nah, I-nya itu kan batas bawahnya mulai dari 1, makanya jadinya 1 kuadrat gitu, 1 kuadrat. Ya, kemudian jalankan dari 1 sampai 4. Makanya dari habis 1 itu 2, setelah 2 adalah 3, setelah 3 adalah 4 gitu. Karena di sini dikuadratkan, maka masing-masing dikuadratkan. Seperti itu, ya. Kemudian di situ dijumlahkan, maka di sini adalah dijumlah gitu, ya. Kemudian 2 kali min 3I, berarti 2-nya kita sendirikan dulu nih di depan gitu. Kemudian min 3i-nya itu kita jalankan gitu ya. Semuanya tetap pengalinya adalah min 3 ya. Min 3 semuanya kan ya. Tapi kalikan i. Lah i-nya ini jalan dari 1 sampai 4. Semuanya dari 1 sampai 4 gitu. Makanya ini min 3 kali 1, min 3 kali 2 itu 1 kedua ini adalah jalannya I gitu ya. Kemudian 3, kemudian 4 itu adalah jalannya I, dan semuanya adalah dijumlah karena apa? Karena ini adalah sigma. Sigma adalah penjumlahan bilangan berurut ya. Oke, yang terakhir adalah sigma dari batas bawah 1 sampai dengan batas bawah 1 sampai 4 dari 9 lah. Ini kita pakai sifat yang pertama tadi nih, gitu ya. 9 kan di situ A, berarti otomatis N kali A atau A kali N, jadi 9 kali 4 ya, seperti itu. Karena di sana tidak mengandung I, maka kita tidak menjalankan I-nya. Tapi kalau hanya konstanta, berarti kita cukup mengalihkan
batas atas dengan konstannya tadi. Jadi 9 kita kalikan 4 gitu ya. Oke, setelah itu kita jumlahkan seperti biasanya. Ini hasil 30 itu hasil dari yang pertama tadi ya. Ini 30 gitu. Yang kedua tadi kita selesaikan dulu yang ini, min 3 kali 1 min 3 gitu ya, min 3 kali 2 min 6 gitu, min 3 kali 3 9, min 3 kali 4 12. Kita jumlahkan semuanya dulu, min 3 ditambah min 6 ditambah min 9 ditambah min 12. Ini hasilnya berapa? Baru deh kita kali 2. Ini kalau kita amati 30 min 30 ya kali 2 gitu ya. Kemudian kita operasikan nih. 2 kali min 30 itu adalah min 60, min 60 30 min 60 itu min 30 ditambah 36. Hasil akhirnya adalah 6. Seperti itu. Agak panjang, tapi kalau kalian bisa memahami dengan detail pasti jadi mudah ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya. Ini adalah sifat yang kelima. Bunyinya seperti itu, sigma dengan batas bawah itu I sama dengan M, bukan mulai dari 1 ya, bukan mulai dari 1 tapi mulai dari M. Batas atasnya adalah N gitu. Kita bisa merubah jadi seperti ini. I-nya itu bisa kita otak-atik gitu ya, bisa kita buat M plus P, P-nya sesuai yang kita mau. Nanti M sama P itu berupa bilangan gitu, maka nanti pengaruh di UI-nya. UI-nya itu I-nya akan berkurang. Kalau batasnya, kalau kalian amati ya, kalau batasnya itu ditambah ya, itu kan ditambah. Nih ditambah nih ya. Maka fungsinya itu di I-nya dikurangi gitu, kebalikannya ya. Langsung aja kita ke contoh soal ini ya. Oke. Ketika ada sigma dengan batas bawah 1 sampai 5 dari fungsinya adalah 4i, berarti 4i adalah UI. Iya, semuanya fungsinya dalam I karena batasnya tadi simbolnya adalah I. Oke. Sekarang kita mengubahnya. Batas bawahnya awalnya kan 1. Ketika kita bikin batas bawahnya itu 3 gitu ya, otomatis dari 1 ke 3 itu kan ditambah 2 ya kan. Dari 1 ke 3 itu berarti ditambah 2 ya. Ini sebagai batas bawah gitu. Otomatis batas atasnya yang awalnya 5, karena yang bawah itu bergeser ditambahkan 2, maka batas atasnya juga harus ditambahkan 2. Jadinya 5 tambah 2 adalah 7 gitu ya. Oke ya, makanya jadi itu 7 seperti itu. Nah, fungsinya yang awalnya itu 4i, jadi akan ini dikurangi. Kalau batasnya ditambah berarti fungsinya dikurangi. Dikurangi berapa? Dikurangi tadi sama 2 gitu ya. Dikurangi 2. Jadi sesuai dengan P-nya, penambahannya tadi berapa, jadi di fungsinya itu dikurangi penambahannya tadi, seperti itu ya. Kemudian kita operasikan biasa nih. I-nya kita jalankan dari 3 gitu ya, karena di sini adalah batas bawahnya 3. Makanya I-nya yang di sini itu jalannya dari 3 gitu. 3 4 5 6 7 karena batas atasnya adalah 7 gitu ya. Kenapa 4? Karena di sini adalah konstanta atau pengalinya itu adalah 4 gitu ya. Kenapa dikurang 2 ya? Karena di sini fungsinya kurangnya 2 gitu. Ikutin ritme yang diberikan di soal aja. Kalau nanti I-5 ya semuanya dikurangkan dengan 5 sesuai ritme yang diberikan gitu ya. Oke, langsung aja kita jumlahkan semuanya gitu ya. 3 kurangi 1 berapa? 1 kali 4 ditambah 4 kurangi 2 2 kali 2 kali 4 ya. 2 kali 4 itu adalah 8 dan seterusnya sampai yang terakhir. 7 kurangi 2 adalah 5 kali 4 adalah 20. Dan kalau kita hitung, kalau kalian hitung dengan seksama itu hasilnya adalah 60 gitu ya. Jadi sigma yang ini hasilnya adalah 60 seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke sifat yang ke-6 seperti
aja kita cek. Nah, ini adalah sifat yang keenam nih gitu ya, hampir sama dengan tadi, cuman ini yang berkebalikan. Kalau tadi kita itu menambahkan dengan sesuatu yaitu P, ini mengurangkan gitu ya. Langsung aja, ini sudah ada contohnya ya. Kalau dikurangkan berarti kebalikannya, kan ini M min P ya, dikurangkan, maka UI-nya itu menjadi penjumlahan gitu, plus P gitu, jadi kebalikannya ya. Oke, kita masih dalam 2i, fungsinya batas bawahnya itu fungsinya 2i ya, batas bawahnya awalnya 5, batas atasnya adalah 9. Kita nggak mau nih, misal batas bawahnya itu dari 5, kita maunya dari 1 gitu ya, kita maunya itu dari 1, maka kita tuliskan dulu i-nya sama dengan 1 lah. Kalau i-nya itu kita mulai dari 1, batas bawahnya kita mulai dari 1, maka dari 5 ke 1 itu berarti dia akan berkurang 4 ya, berkurang 4, maka batas atasnya wajib kita kurangkan dengan 4 juga. 9 kurangi 4 menjadi 5 gitu. Fungsinya karena berkurang 4, fungsinya berkebalikannya, berarti ditambah 4, i-nya yang ditambah ya. Kalau disitu 2i ya, 2-nya kita pisahkan gitu ya, 2-nya kita pisahkan, baru i-nya ini yang ditambahkan dengan 4, karena tadi batasnya itu dikurangi atau berkurang gitu. Kebalikannya ya, jangan lupa ya, kebalikannya gitu. Oke, langsung aja kita jabarkan jadi seperti ini nih. Seperti tadi, i plus 4 ya, berarti i-nya mulai dari 1. Kita patokannya i-nya itu setelah kita ubah tadi gitu ya. Karena i-nya ini mulai dari 1, maka di sini kita mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, karena batas atasnya berakhir di 5 gitu ya. Untuk angka 2 dan 4 mengikuti ritme yang diberikan di soal. Seperti itu ya. Kita hitung dulu, 1 tambah 4 itu 5, 5 kali 2 itu 10 yang awal ini ya. Yang terakhir sama seperti ritmenya, seperti itu terus sampai yang terakhir ini adalah 5 ditambah 4 itu adalah 9, 9 kali 2 adalah 18. Nah, kalau kita hitung semuanya, kita jumlahkan, hasilnya adalah 70 gitu. Oke, mudah kan ya sifat-sifat notasi sigma. Itu tadi beberapa sifat notasi sigma yang diaplikasikan di soal. Untuk sifat yang kelima sama keenam biasanya digunakan dalam pembuktian sigma gitu ya. Tapi kalau sifat-sifat yang lain kita menghitung nilai sigmanya gitu. Oke, see you in the next video. Semoga bermanfaat. Bye bye.